Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu Asesor dari Dikti. Perkenalkan, nama saya Hamdani, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi pendidik profesional untuk dosen. Berikut profil singkat tentang pendidikan saya: S1 Ekonomi Akuntansi, S2 Magister Akuntansi, S3 Doktor Ekonomi Konsentrasi Akuntansi. Saat ini saya mengajar mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 dan Pengantar Akuntansi 2, masing-masing memiliki bobot 3 SKS. Saya mengajar di kelas C, D, E, dan F dengan rata-rata jumlah mahasiswa sebanyak 30 orang per kelas. Saya melanjutkan mata kuliah ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Pengantar Akuntansi 1. Pengantar Akuntansi 1 merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada seluruh mahasiswa program studi manajemen agar mereka paham akan ilmu dasar akuntansi. Mengapa mata kuliah ini menjadi penting? Karena ilmu akuntansi sangat berperan dalam dunia bisnis kapanpun dan dimanapun. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan praktek akuntansi, transaksi perusahaan dan persamaan dasar akuntansi, pencatatan akuntansi, siklus akuntansi untuk penjurnalan transaksi perusahaan jasa, posting ke dalam buku besar dan neraca saldo, akuntansi untuk perusahaan dagang, dan spesial jurnal, neraca lajur, jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan, sampai dengan jurnal penutup, jurnal pembalik, dan jurnal koreksi. Pelajari mata kuliah pengantar akuntansi ini diharapkan mahasiswa dapat mempraktekkan secara langsung, baik secara manual maupun dengan menggunakan Android. Ada 14 topik pembahasan pada mata kuliah pengantar akuntansi ini selama satu semester untuk 14 kali pertemuan. Metode pengajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Perkuliahan selama COVID-19 ini kami lakukan secara online, baik melalui Zoom Meeting maupun menggunakan Google Classroom. Untuk memudahkan komunikasi atau tanya jawab terkait dengan mata kuliah, kami menyediakan grup WhatsApp mahasiswa. Adapun referensi yang digunakan untuk mata kuliah ini, yang pertama untuk buku Warren dengan penerbit Salemba 4, kemudian buku Dewi Martani Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK terbaru dari Salemba 4, dan PSAK tahun 2018 dari IAI Salemba 4 sebagai buku tambahan untuk praktik akuntansi berbagai bidang yang fokus pada aplikasi akuntansi Android. Dapat menggunakan buku Hamdani DKK Akuntansi dalam berbagai bidang penerbit Insania. Awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama mahasiswa. Dalam kontrak tersebut, saya menjelaskan bagaimana kriteria penilaian, mulai dari kehadiran yaitu sebanyak 10%, tugas sebanyak 15%, UTS sebanyak 35%, UAS sebanyak 40% dengan total 100%. Bagi mahasiswa yang aktif dalam proses perkuliahan, baik dalam diskusi maupun tanya jawab, akan diberikan nilai tambah penilaian keaktifannya. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi dengan Zoom Meeting.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali pada mata kuliah pengantar akuntansi pada malam hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang akuntansi berbasis Android ya. Akuntansi berbasis Android ya, jadi silakan nanti disiapkan Android-nya masing-masing ya, sesuai dengan arahan saya sebelumnya. Masing-masing mahasiswa sudah menginstal ya di aplikasinya di handphone masing-masing. Baik, pada pertemuan ke-7 ini kita akan praktik akuntansi berbasis Android ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi lanjutan ya, terlebih dahulu saya ingin pretest dulu ya mengenai aturan debit dan kreditnya ya. Oke. Ini aturan dasar yang harus kita kuasai sebelum kita belajar akuntansi. Jadi rumus dasarnya ini sebenarnya kalau untuk belajar akuntansi ya. Baik, ini aturannya ya, ketika harta bertambah, ini berarti posisi bertambah itu debit atau kredit, ketika berkurang itu debit atau kredit, dan saldo normalnya debit atau kredit ya. Oke, siapa yang tahu atau yang bisa ya menjawab ya, ketika harta itu bertambah itu dicatat di posisi apa? Silakan. Harta debit, Pak. Tambah. Oke, berarti ketika harta bertambah dicatat di debit. Betul sekali ya. Nah, kurang lebih ini transaksi yang akan kita catat ya, sedikit ya. Nah, dengan alat bantu ini kita akan mendapatkan hasil laporan keuangan lebih cepat. Ya. Baik, selanjutnya ini tadi aturan debit dan kreditnya sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas ya. Tadi sudah pretestnya sudah dijawab ya semuanya. Selanjutnya ini sebenarnya untuk memudahkan saja ya. Saya ringkas rumus ini dengan singkatan. Singkatan bagian depannya H, U, M ya. P pendapatan, B-nya itu beban, price ya. Jadi saya singkat HUM PBP, DK berarti debit, kredit, K3 ya. Ini saya singkat K3 ya. Ini posisi, yang penting hafal posisi bertambah dulu. Ya, kredit berarti K3 ya. Kemudian debit berarti D2 ya. Saya singkat begitu. Nah, kalau berkurang gimana? Ini kan lawannya saja. Ya, kemudian saldo normal ini tinggal memindahkan di posisi bertambah, pindah di posisi saldo normal. Itu ketentuannya ya. Baik, kalau ada suara dari luar bisa di suaranya dinonaktifkan dulu ya. Baik, kita langsung praktikum ya. Praktikum pada tanggal 2 Mei 2018, Tuan Hamdani menginvestasikan ya, soalnya yang tadi ya, yang saya tampilkan di awal, uang sebesar 50.000 dan peralatan cetak 3.000. Ini harus tahu dulu pemahaman akuntansinya karena kalau sudah paham tinggal input saja ya. Logikanya saat menginvestasikan uang 50.000 dan peralatan cetak 3.000 berarti perusahaan sekarang memiliki uang kas ya. Berarti uang kasnya apa? Bertambah. Kalau ditambah uang kas bertambah dia kan kategori harta ya. Itu berarti di debit. Peralatan bertambah itu juga kategorinya harta juga bertambah di debit. Ya, kemudian modal tadi kan sudah kita bahas, modal bertambah di mana? Di kredit ya. Berarti totalnya adalah modal itu kredit ya. Nah, silakan dibuka aplikasinya di sudut atas itu ada tanda seperti ini.
ya, tanda kotak, kemudian di ujungnya ada tambah, kemudian Anda tambahkan. Ya, ini langkah pertama. Langkah kedua itu isi tanggalnya, ya, sesuaikan dengan tanggal yang kita catat. Ya, isi tanggalnya, nama transaksinya apa? Misalnya setoran modal atau investasi awal, ya, boleh seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita isi nih sampai dengan tahap yang ketiga ini. Pertama, kas, lihat posisinya harus di debit ya. Peralatan di debit 3.000, modal di kredit, kliknya di sini ya. 53.000. Totalnya balance nih, harus balance seperti ini. Ya. Oke. Jadi logika ini kita masukkan ke dalam formulir atau di sistem ini ya, kita input kemudian simpan ya. Gimana? Berhasil? Saya lanjutkan ya ke praktikum nomor 2 ya, tanggal 2 Mei 2018. Ini membeli peralatan toko seharga Rp500 tunai ya. Logikanya saat membeli peralatan toko berarti kita atau perusahaan memiliki peralatan toko ya, perlengkapan toko ya, perlengkapan. Kalau beli berarti perlengkapan tokonya bertambah ya, dicatat di debit karena perlengkapan itu harta ya. Kemudian kasnya, nah saat membeli berarti perusahaan mengeluarkan uang, berarti uang kas perusahaan itu berkurang ya, dicatat di kredit ya. Nah, setelah itu kita catat ya transaksi, tanggalnya, keterangannya pembelian perlengkapan, kemudian kita catat di akun perkiraannya perlengkapan dan kas pada posisi kredit. Setelah itu kita simpan. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Transaksi tanggal 3 Mei 2018 membeli peralatan cetak 1.000, dibayar tunai 600 dan sisanya dibayar kemudian. Berarti kalau dibayar kemudian berarti perusahaan punya hutang ya. Baru dibayarnya 600, berarti uang kasnya baru berkurang sebesar 600.000. Sisanya apa? Hutang ya. Nah, sebelumnya nggak punya hutang, karena ini dibayar kemudian berarti punya hutang, berarti hutangnya bertambah. Ya. Nah, logikanya ketika kita membeli peralatan, ya peralatannya bertambah. Berapa nilainya? 1.000. Ya, debit. Kemudian kas berkurang 600 rupiah kredit, dan hutang, ya hutang tadi kan dibayar kemudian ya, hutangnya bertambah dicatat di kredit. Ya. Nah, kemudian kita input lagi di sini ya. 3 Mei 2018 kita isi pembelian peralatan cetak ya 1.000. Kemudian bayarnya baru 600, uang kasnya berkurang 600 di kredit ya. Kemudian hutangnya bertambah ya karena akan dibayar kemudian, berarti kan muncul hutang baru. Berarti hutangnya bertambah ya, dicatat di kredit ya, totalnya balance, sudah balance 1.000 ya. Setelah itu baru kita simpan ya. Oke, lancar ya. Bisa, Pak. Oke, bisa. Kalau sudah bisa kita lanjutkan. Silakan disimpan ya. Sekarang tanggal 4 Mei. Diterima tunai atas jasa percetakan kartu undangan. Ya. Nah, kalau ini perusahaan jasa ya. Menyelesaikan kartu undangan cetak ya, kartu diterima tunai berarti dapat uang ya. Kalau kalimatnya seperti itu berarti diterima tunai, berarti uang kas otomatis langsung bertambah, dicatat di debit. Ya, atas apa?
atas jasa, berarti itu pendapatan jasa ya, 800.000 ya. Setelah itu kita catat tanggalnya 4 Mei 2018, kemudian keterangannya jasa cetak kartu undangan. Ya, kemudian kita catat di sini perkiraannya kas di debit, pendapatan di kredit ya. Seperti itu. Totalnya balance, kemudian kita simpan. Ya, mudah ya belajar akuntansi. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nanti materinya saya share ya, materinya saya share, jadi bisa sambil dipelajari juga, latihan lagi ya di rumah. Tanggal 3 Mei 2018 diselesaikan pekerjaan jasa cetak undangan, uangnya akan diterima bulan depan. Nah, ini logikanya harus kita pahami. Ya, logikanya seperti apa? Kalau kita menyelesaikan pekerjaan jasa cetak undangan, berarti kita akan memperoleh pendapatan jasa. Ya, memperoleh pendapatan jasa sebesar 1.500 ya. Kemudian karena pendapatan jasanya itu belum atau akan diterima bulan depan, berarti kan uangnya sebenarnya belum diterima. Maka itu namanya piutang. Ya, piutangnya bertambah dicatat di debit. Ya. Maka kita catat di sini tanggalnya, kemudian menyelesaikan jasa cetak undangan, terangannya piutang dan pendapatan jasa ya sebesar 1.500, totalnya balance, kemudian kita simpan ya. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 6 Mei 2018. Diterima pelunasan piutang. Berarti piutangnya kita terima ya, ada karena dilunasi ya. Berarti kalau piutangnya dilunasi, otomatis kita nggak nagih-nagih. Ya, berarti piutang kita berkurang. Ya, dicatat di kredit ya. Nah, karena kita menerima pelunasan piutang berarti kita dapat uang. Ya, maka kas kita bertambah. Ya, dicatat di debit. Ya. Oke, selanjutnya kita isi tanggalnya, keterangannya pelunasan piutang, kas ya di debit, piutang di kredit. Ya. Jadi penerimaan uang ini karena ada orang yang membayar atau melunasi piutangnya. Ya. Oke. Setelah itu disimpan. Sekarang tanggal 7 Mei 2018. Tanggal 7 Mei 2018 dibayar iklan. Kita bayar iklan ya pada harian Tangerang sebesar 100 dan biaya listrik 200 ya. Logikanya berarti kalau kita bayar iklan berarti iklannya bertambah. Ya. Nah, jangan sampai berkurang logikanya itu, ya. Tapi ketika kita bayar iklan itu bertambah. Besok bayar lagi bertambah, besok bayar lagi bertambah. Kalau beban sifatnya seperti itu. Ya. Kemudian beban listrik dibayar berarti bertambah, ya. Nah, apa yang berkurang? Kas kita, kas perusahaan pasti berkurang karena bayar beban-beban yang tadi, ya. Nah, kasnya berkurang, totalnya 300, dicatat di kredit. Kita masukkan, kita input ya. Tanggalnya ini ya, 7 Mei 2018. Keterangannya bayar iklan dan bayar listrik. Bayar iklannya di debit 100, bayar listrik 200, kasnya di kredit sebesar 300. Ya. Ada kendala nggak? Ada, Pak. Ada apa?
Nggak bisa ngisi biaya iklan, Pak. Oke, baik. Biaya iklan Iya tidak Pak, nggak ada. bisa biaya Ya, iklan Pak. biaya iklan tidak ada. Kalau tidak ada, apa yang harus Sama kita tadi lakukan? Pak. Ya, kalau tidak ada, berarti kita membuat akun. Ya, oke. Membuat akun, klik pengaturan. Ya, kembali ke posisi ini. Silakan. Di sudut kanan itu ada tanda panah kembali, itu ke sini. Ya. Oke. Sekarang klik pengaturan, kemudian pengaturan kode rekening. Ya, pengaturan kode rekening. Ya. Ketemu nggak? Sudah. Oke, Sudah, sekarang buat akun, ya, kode rekening baru. Beban apa yang nggak ada? Biaya iklan. Biaya iklan. Sekarang di input biaya iklannya. Ya. Tidak. Ada masalah? Tidak ada, Pak. Untuk menginputnya Tidak gimana? ada biaya iklannya Pak. Oke, cari di komponen beban. Ya, di atas kan harta ya, harta, hutang dan seterusnya. Di paling bawah ada beban. Cari beban. Tidak Biaya ada di luar. juga Pak beban. Tidak ada, Pak. Ada beban ya? Adanya biaya, Pak. Ada Adanya Pak. biaya. Baik, berarti ikuti aja yang ada di sistem itu. Biaya, tambahkan biaya iklan. Biaya apa tadi? Ya, biaya iklan. Ada 2, Pak, biaya admin. Itu ada apa aja? Di headernya ada apa aja? Umum, Pak. Biaya penjualan lain-lain. Biaya penjualan penjualan, lain-lain. admin dan umum. Biaya penjualan dan biaya Admin, Admin dan umum. Admin dan umum. biaya iklan itu masuk ke mana? biaya Tadi saya lihat biaya listrik masuknya biaya admin dan umum, Pak. Berarti sama ya? Oke, silakan. Oke, ditambahkan akunnya. Kan di sudut atas tuh ada tambah akun ya. Masuk ke biaya apa Pak? Maaf sebelumnya. Samakan dengan biaya listrik aja. Itu dia listrik ada di mana? Biaya admin Biaya- dan Berarti umum. masuk ke biaya admin dan umum itu. dan Iya. umum. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang di input ya, biaya iklan, biaya listrik, ya dicatat. Kemudian kasnya kredit, ya sebesar 300. Setelah itu simpan. Debetnya tadi berapa Pak jumlahnya, maaf? Biaya iklan 100. Oh, 100. Biaya listrik 200. Dan kasnya berkurang dicatat di kredit sebesar 300. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya tanggal 8 Mei sekarang kita bayar gaji karyawan. Ya, kalau perusahaan bayar gaji karyawan berarti beban gaji bertambah. Ya. Bayarnya pakai cash berarti kasnya berkurang, ya dicatat di kredit. Ya, kita isi tanggalnya, kemudian bayar gaji, kemudian kita catat input ke sini, setelah itu simpan. Selanjutnya diambil uang untuk keperluan pribadi 500. Berarti itu transaksi Stripe, ya. Nah, Stripe-nya bertambah 500 di debit, kasnya berkurang, kas perusahaan berkurang ya di kredit. Maka
Dicatat seperti ini, ya, isi tanggal, ini keterangannya pengambilan pribadi. Simpan, ya. Selanjutnya, praktikum untuk tanggal 10 Mei 2018, perlengkapan toko terpakai sebesar 250, ya. Berarti kalau perlengkapan toko kalimatnya itu terpakai, berarti catat sebagai beban. Ya, kalau tersisa kalimatnya cari yang terpakainya berapa, ya. Karena di sini keterangannya terpakai, berarti catat sebagai beban, ya, dan otomatis beban perlengkapannya bertambah, kemudian perlengkapannya berkurang. Maaf ya, ini dikoreksi, ini perlengkapan berkurang, dicatat di kredit. Ya, oke, kita input tanggalnya, pemakaian perlengkapan toko, beban perlengkapan atau biaya, ya, biaya perlengkapan pada perlengkapan di kredit seperti ini. Setelah itu simpan. Kemudian peralatan cetak disusutkan 200 rupiah, ya. Nah, karena ini di sini keterangannya langsung disusutkan nilainya, maka langsung, ya. Tapi kalau misalnya ada penyusutan kalimatnya, dihitung dulu, ya, penyusutannya, maka rumusnya harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis, ya. Nah, karena ini tidak ada keterangan lain, maka langsung kita catat sebagai beban penyusutan peralatan toko pada akumulasi penyusutan peralatan toko, ya, atau biaya, ya, penyusutan peralatan toko, nama akumnya yang ada di situ. Kita catat tanggalnya, kemudian biaya depresiasi, ya, adanya depresiasi itu penyusutan, ya, pada akumulasi, ya, dicatat di kredit 200 simpan. Oke, transaksi sudah selesai, klik laporan laba rugi, ya. Kemudian tadi kan kita mencatat tanggal 1 2018 sampai dengan tanggal 11 2000, ya, kita catat tanggal 11 2018, ya. Nah, sekarang kita klik laporannya, ya. Silakan diklik, nanti laporannya muncul, laporan keuangannya. Nah, kalau laporan keuangannya ingin kita ekspor ke Excel, berarti klik ekspor Excel, ya. Nanti diekspor ke Excel, kemudian nanti laporan keuangannya cari di handphone karena tersimpan, ya, biasanya. Kemudian setelah itu bisa dikirim dalam bentuk Excel-nya, ya. Baik, sebagai nilai tambahan, silahkan nanti setelah kegiatan perkuliahan ini, untuk mengirim hasil pekerjaannya dalam bentuk Excel via WA ke saya. Nah, sebelum saya akhiri, sebagai tugas di rumah, nanti mahasiswa bisa mempraktekkan sendiri di rumah, ya, uji coba ke toko tempat di lingkungan kita, ya, di lingkungan sekitar kita, ya. Syukur-syukur kalau yang punya tokonya itu kita sendiri, ya, bisa kita catat, praktekkan laporan keuangan tersebut, ya, sampai dengan jadi laporan keuangan, ya. Demikian itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-7 ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Mau nanya dong, Pak. Ya, silakan. Jadi kan aplikasi ini tuh bakal dipakai buat perkuliahan ke depannya atau tetap pakai manual, Pak? Ya, jadi kita kan kolaborasi, ya. Jadi ada manualnya, belajar manualnya, belajar pakai Android-nya juga, ya. Ini sebenarnya tujuannya ya untuk memudahkan sih, ya. Nah, tetapi selain kita bisa belajar akuntansi berbasis Android ini, kita harus tahu konsep dasarnya dulu. Praktek manualnya harus bisa, ya. Karena yang harus kita pahami itu bagaimana prosesnya itu sehingga menghasilkan laporan keuangan. Nah, kalau
dengan menggunakan Android kan kita langsung klik saja laporannya, kemudian jadi laporan keuangan. Ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri pertemuan ini dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.